adik-adik semua, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Kembali lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Di video kali ini kita akan belajar materi tema 5 tentang cuaca. Nah, materi ini adalah materi IPA atau sains di kelas 3 SD. Oke, jadi adapun materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian cuaca. Kemudian yang kedua, kita membahas tentang simbol-simbol pada cuaca. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang dampak perubahan cuaca. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke pembahasan, Putri D mau nanya nih, apakah kalian pernah memperhatikan keadaan suatu tempat? Misalnya nih, di suatu tempat keadaan udaranya itu berawan atau turun hujan sangat lebat, tetapi di tempat lain kondisinya terang benderang dan ada matahari yang cerah. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Nah, peristiwa yang kalian perhatikan tersebut merupakan kejadian cuaca. Nah, apa itu cuaca? Oke, Putri D akan jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi, cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat yang terjadi dalam waktu tertentu. Keadaan cuaca itu dapat berubah-ubah anak-anak. Cuaca dapat berlangsung secara singkat, cuaca bisa berlangsung hanya beberapa jam atau dalam waktu sehari anak-anak. Nah, hal ini dapat kita lihat pada perbedaan cuaca pada pagi hari, siang hari, dan juga pada malam hari. Oke, jadi keadaan cuaca dalam suatu hari bisa berubah-ubah. Misalnya, pada pagi hari itu cuaca cerah. Kemudian siang hari cuaca menjadi panas dan berbeda lagi dengan cuaca pada malam hari. Nah, hal ini membuktikan bahwa cuaca berlangsung dalam waktu yang singkat dan cepat berubah, anak-anak. Ternyata cuaca ini dapat diperkirakan loh. Jadi cuaca itu dapat diperkirakan dari hasil pengamatan cuaca yang dilakukan secara terus-menerus oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang berpusat di Jakarta. Nah, jadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini memiliki stasiun-stasiun pengamatan cuaca yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia, anak-anak. Nah, anak-anak, ilmu yang mempelajari tentang cuaca ini disebut dengan meteorologi. Nah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bertugas menyelidiki dan mencatat keadaan udara seperti suhu udara, temperatur udara, tekanan udara, keadaan awan, dan juga curah hujan, anak-anak. Nah, jadi itulah tugas dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang simbol-simbol cuaca. Jadi kalian perhatikan dengan baik ya. Jadi ada beberapa simbol-simbol cuaca yang harus kalian ketahui. Nah, yang pertama itu ada cuaca cerah. Kemudian yang kedua ada cuaca berawan. Kemudian yang ketiga ada cerah berawan. Yang keempat ada hujan. Yang kelima ada berangin, dan yang keenam ada malam hari cerah. Oke, jadi berikut ini akan Putri disampaikan bagaimana ciri-ciri cuaca cerah hingga malam hari cerah, anak-anak. Jadi kalian perhatikan dengan baik ya. Oke, mulai dari yang pertama yaitu cuaca cerah. Apa sajakah ciri-ciri dari cuaca cerah? Yang pertama yaitu matahari bersinar cerah. Kemudian yang kedua, langit terang. Yang ketiga, udara terasa hangat. Yang keempat, langit berwarna biru. Dan yang kelima, awan yang ada di langit jumlahnya sedikit. Nah, jadi itu ciri-ciri dari cuaca cerah. Kemudian yang kedua yaitu cuaca berawan, di mana cuaca berawan ini ciri-cirinya yaitu cahaya matahari tertutup awan. Kemudian yang kedua, awan menebal dan menyebabkan langit menjadi agak gelap. Kemudian yang ketiga, suhu udara tidak terasa hangat. Dan yang keempat, cuaca berawan ini biasanya menandakan akan turun hujan, anak-anak. Nah, jadi itu ciri-ciri dari cuaca berawan. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu cuaca cerah berawan. Nah, jadi berikut ini adalah ciri-ciri dari cuaca cerah berawan. Yang pertama yaitu matahari bersinar terang.
Kemudian yang kedua, matahari sedikit tertutup oleh awan. Nah, jadi itu adalah ciri-ciri dari cuaca cerah berawan. Kemudian selanjutnya yaitu ciri-ciri cuaca hujan. Nah, jadi kita tahu bahwa jika pada suatu tempat terjadi hujan, maka ciri-cirinya yaitu yang pertama, rintik air hujan mulai turun. Kemudian yang kedua, kadang disertai suara petir anak-anak. Dan yang ketiga yaitu suhu udara terasa dingin. Nah, jadi itu adalah ciri-ciri cuaca hujan. Kemudian selanjutnya ciri-ciri cuaca berangin. Nah, adapun ciri-ciri cuaca berangin yaitu yang pertama, angin bertiup dengan kencang. Kemudian yang kedua, langit tampak mendung. Yang ketiga, suhu terasa lebih dingin. Dan yang keempat, pusaran angin berpotensi merobohkan benda-benda di sekitar kita. Nah, jadi itu ciri-ciri dari cuaca berangin. Kemudian selanjutnya yaitu ciri-ciri cuaca malam hari cerah. Nah, adapun ciri-ciri dari cuaca malam hari cerah yaitu yang pertama, bintang di langit terlihat sangat penuh. Kemudian yang kedua yaitu saat matahari mulai terbenam, langit berwarna kemerahan. Oke anak-anak, jadi itu ciri-ciri dari cuaca malam hari cerah. Oke anak-anak, sebenarnya kita dapat meramal keadaan cuaca dengan cara mengamati unsur-unsur cuaca. Nah, misalnya dengan memperhatikan cahaya matahari, kemudian yang kedua memperhatikan suhu udara, kemudian yang ketiga memperhatikan kelembaban udara, yang keempat memperhatikan tekanan udara, dan yang kelima yaitu dengan memperhatikan curah hujan. Nah, jadi itu adalah beberapa unsur-unsur cuaca anak-anak. Perlu juga kalian ketahui bahwa unsur cuaca itu tidak sama pada semua tempat, anak-anak. Jadi, cuaca terjadi pada waktu-waktu tertentu. Nah, itu mengenai unsur-unsur cuaca. Anak-anak, akhir-akhir ini cuaca sering tidak menentu. Nah, suhu udara pada siang hari terasa begitu panas, namun pada malam hari suhu udara terasa dingin. Keesokan harinya hujan pun turun. Perubahan cuaca yang sangat cepat itu disebut dengan cuaca ekstrim anak-anak. Nah, cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit anak-anak. Nah, adapun dampak dari perubahan cuaca ini yaitu yang pertama, kita dapat terserang flu. Jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat, maka seseorang dapat terserang flu. Kemudian dampak perubahan cuaca yang kedua yaitu bisa saja kita mengalami mimisan. Nah, jika udara terlalu panas, maka seseorang akan mudah mimisan anak-anak atau mudah mengeluarkan darah melalui hidung. Kemudian yang ketiga yaitu sesak napas. Nah, suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan sesak napas anak-anak. Nah, jadi itu merupakan penyakit-penyakit yang dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari akibat dampak perubahan cuaca. Oke, jadi berikut ini adalah cara-cara agar kita terhindar dari penyakit akibat cuaca yang ekstrim. Yang pertama yaitu menjaga kesehatan tubuh. Nah, dengan berolahraga yang cukup, itu dapat menjaga kebugaran tubuh kita, anak-anak. Selain itu, kita juga wajib untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kemudian yang kedua, hindari kontak langsung dengan matahari. Caranya yaitu dengan menggunakan pakaian lengan panjang. Hal ini kita lakukan agar kulit terlindung dari sinar matahari secara langsung, anak-anak. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara menggunakan masker. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa menggunakan masker itu merupakan hal yang wajib pada saat ini. Karena di samping adanya wabah pandemi COVID-19, masker juga berfungsi untuk terhindar dari udara yang berdebu, anak-anak. Nah, di sekitar kita itu sangat banyak sekali debu. Sebaiknya kita menggunakan masker khususnya ketika kita bepergian menggunakan kendaraan roda 2. Nah, untuk itu kita harus selalu waspada dan menggunakan masker dengan baik. Oke anak-anak, itu beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari dampak perubahan cuaca. Oke anak-anak, demikian penjelasan mengenai materi cuaca. Selanjutnya kita akan berlatih untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi cuaca ini. Oke, yang pertama, di sini Bu Tride sediakan beberapa gambar. Mari kita jawab bersama-sama. Nah, mulai dari gambar yang pertama. Oke, kira-kira gambar pertama ini menunjukkan cuaca yang bagaimana ya?
Iya, tepat sekali, yaitu cuaca mendung. Kemudian pada gambar yang kedua, coba kalian perhatikan. Iya, tepat sekali, gambar yang kedua ini menunjukkan cuaca cerah. Kemudian pada gambar yang ketiga, kalian perhatikan, kira-kira cuaca bagaimana ya? Iya, tepat sekali, yaitu cuaca hujan. Betul sekali. Kemudian selanjutnya, gambar yang keempat. Nah, kira-kira dari ciri-cirinya ini cuaca yang bagaimana ya? Iya, benar sekali, yaitu cerah berawan. Kemudian yang terakhir, oke, kalian perhatikan ciri-cirinya, cuaca yang bagaimana? Iya, tepat sekali, yaitu cuaca berawan. Oke, jadi semua sudah paham ya. Kemudian kita lanjutkan ke latihan soal berikutnya. Nah, di sini Bu Tride sudah sajikan beberapa soal. Petunjuknya yaitu kita memberikan informasi berdasarkan gambar yang telah ditampilkan. Mulai dari yang pertama. Nah, di sini ada cuaca cerah. Bagaimana ciri-ciri cuaca cerah? Oke, yang pertama, cuaca cerah itu ditandai dengan matahari bersinar terang. Kemudian udara terasa hangat dan langit berwarna biru. Kemudian pada gambar kedua yaitu ada gambar berawan. Nah, bagaimana ciri-ciri cuaca berawan? Oke, cuaca berawan ini ditandai dengan sinar matahari yang tertutup oleh awan yang ada di langit. Awan yang tebal menyebabkan langit menjadi agak gelap. Kemudian informasi yang ketiga yaitu mengenai cuaca hujan. Nah, informasi yang bisa kita berikan yaitu cuaca hujan ditandai dengan suhu udara yang terasa dingin, kemudian langit tampak gelap dan butiran air jatuh dari awan. Nah, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan berdasarkan gambar yang telah disajikan ini, anak-anak. Oke, selanjutnya yaitu ada latihan mandiri. Oke, ini kalian kerjakan sendiri ya. Kalian bisa kerjakan di buku latihan kalian masing-masing. Oke, di sini ada beberapa kosakata. Nah, di sini petunjuknya kalian diarahkan untuk menemukan kata-kata. Nah, yang pertama itu ada kata cerah, tentunya ini berhubungan dengan cuaca. Kemudian yang kedua ada sinar, kemudian yang ketiga ada hujan, yang keempat ada matahari, yang kelima ada awan, dan yang keenam ada terik. Bu Tride contohkan kata pertama ya. Nah, di sini ada kata cerah. Kira-kira dari kotak ini, apakah kalian melihat tulisan yang berbunyi kata cerah? Iya, tepat sekali. Jadi kata cerah itu ada pada kolom kotak ini. Nah, untuk kata-kata selanjutnya, kalian bisa cari sendiri ya. Kemudian untuk latihan mandiri yang kedua yaitu mengumpulkan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca. Nah, di sini ada panas, kemudian ada berawan, cerah, lari, hujan, dingin, langit, buku, kemudian mendung, basah, bermain, makanan, dan pohon. Nah, dari kata-kata yang telah disajikan di sini, kalian masukkan ke dalam kotak, yang mana kata yang berhubungan dengan cuaca kalian masukkan ke dalam kotak ini. Nah, mulai dari kata yang pertama yaitu ada panas. Apakah panas ini berhubungan dengan cuaca? Iya, benar. Jadi panas itu berhubungan dengan cuaca. Nah, kita masukkan ke dalam kotak karena berhubungan dengan cuaca. Kemudian yang kedua, berawan. Apakah berawan ini berhubungan dengan cuaca? Jika iya, kalian masukkan ke dalam kotak. Namun jika tidak, kalian tidak usah masukkan ke dalam kotak. Paham sampai di sini ya? Oke anak-anak, jadi demikian penjelasan Bu Tride mengenai materi cuaca pada video kali ini. Semoga apa yang Bu Tride sampaikan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Nah, apabila ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman kalian yang mengetahui penjelasan mengenai cuaca. Dan juga jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Oke anak-anak, akhir kata Bu Tride ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.